A child was born, a light for the lost, the weary, the torn. Wonderful Counselor, Almighty King, bringing hope, redemption, His love, everything. He came to fulfill what the world couldn't find, breaking the chains that once bound mankind. A son is given, His promise remains, everlasting Father, breaking our chains. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Fulfilled is the promise, the Savior is here. Wonderful Counselor, Almighty One, hope restored, God's perfect Son. Welcome home. Shalom, selamat pagi saudara. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, karena di mana pagi hari ini di bulan baru, rahmat Tuhan selalu ada dan selalu membuat kita senantiasa selalu baru bagi kita semua. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, anugerah-Mu begitu besar, begitu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami datang tempat ini memuji dan muliakan Engkau Tuhan. Layakkan kami di atas pujian-pujian yang kami nyanyikan. Kami percaya Engkau akan bersama-sama dengan ibadah kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan dari ini sampai selama-lamanya. Semua pengagungan hanya untuk Engkau saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan, kerajaan-Mu
bagimu Tuhan. Hey, Karena Engkau raja di atas segala raja. hey, hey, hey. Mari katakan sama-sama sekali. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Let's dance. Left. Hey. Left. Hey. Hey. Haleluya. Beri sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita yang hebat. Silakan duduk kembali. Tidak ada kasih di muka bumi ini yang bisa memisahkan kasih-Mu dari setiap kami Tuhan. Bahkan jurang kematian, jurang dosa pun Kau telah satukan Bapa. Kau telah ambil alih Tuhan. Supaya kami beroleh keselamatan yang abadi. Supaya kami tetap lekat dalam hati-Mu. Menjadi anak kesayangan-Mu Bapa. Berharga di mata-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, jika Engkau sampaikan kami di bulan yang baru ini, bulan Desember, di mana menjadi salah satu bulan penggenapan dari semua janji Allah, akan lahirnya juru selamat buat setiap kami. Kami terima keselamatan itu Bapa, dan kami taruh dalam hati kami yang paling dalam. Sama halnya Engkau mengukir setiap kami dalam telapak tangan-Mu, dan menjadikan kami indah dalam pandangan-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa.
darah-Mu menyucikan setiap kami Tuhan. Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalam-dalamnya lembah bayang maut kami Tuhan, sedalam dosa kami apapun, Kau sanggup mengubahkannya Tuhan. Bahkan Kau memutihkannya seputih salju Yesus. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim.
terindah bagiku itu surga bagiku. Di dalammu Yesus, di dalammu biarlah hidupku hanya bagimu Tuhan. Bagimu sebagai korban yang harum dan menyenangkanmu. Hadiratmu Tuhan, terindah buat setiap kami pagi hari. Pujilah Engkau Yesus. Hadiratmu tempat terindah buat setiap kami bagiku. Hadiratmu adalah perlindungan buat setiap kami Tuhan. Itu sudah bagiku. Biarlah kami tenggelam bersama dengan Kau Yesus. Tenggelamku di dalammu, di dalammu. Biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang harum dan menyenangkan. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu tempat terindah bagiku itu surga bagiku. Tenggelamku Tuhan, tenggelamku di dalammu Yesus, di dalammu. Biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang harum dan menyenangkanmu. Hadirat dari Roh-Mu Tuhan melawat kami, maka kami beri tempat yang lapang di seluruh ruangan hati kami. Segala persoalan yang menyesaki hati kami kecil di hadapan-Mu, meskipun kami anggap besar. Tetapi ketika kami percaya, kami taruh semua yang kami anggap besar itu, Engkau lebih besar dan beroleh tempat. Kami persilahkan, kudus, 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 kudus. Mari Tuhan tempati sampai ke sudut-sudut yang paling dalam. Bahkan di sudut di mana kami tidak mengerti, di dalam jiwa kami, jauh dalam lubuk hati kami, Engkau masuki, Engkau bertahta di situ. Silahkan, kudus, 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 sucilah Engkau. Di minggu perjamuan Tuhan, sebagaimana Engkau sudah perintahkan 2000 tahun yang lampau kepada murid-murid-Mu, kami taat Tuhan, untuk menyelenggarakan perjamuan Tuhan bersama dengan jemaat kepunyaan-Mu yang sudah Engkau tebus mahal dengan nyawa-Mu. Kami menaruh hormat, dan sebelum kami menerima perjamuan ini di awal bulan yang suci, bulan Desember, bulan yang ke-12, Engkau hadir melawat kami. Kami merendahkan diri, kami menaruh hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan terima kebenaran sabda-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat masuk kepada bulan suci yang ke-12 oleh gereja-gereja Ortodoks, baik Ortodoks Yunani, Ortodoks di Alexandria, semuanya mencatat bulan yang ke-12
menjadi bulan yang suci dan tradisi itu tidak ada yang menyangkal dan sampai kepada seluruh dunia. Gereja-gereja boleh masuk dengan segala hormat dan aromanya saja saudara-saudara sudah bisa merasakan. Mari di sebelah sini masih kosong. Saya tunggu sampai semua dapat tempat duduk. Yuk jangan sungkan, di sana boleh. Situ juga campur dengan singer boleh. Ya, silahkan. Ya, kalau sudah sana ditutup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ada hal yang kita perlu perhatikan masuk kepada bulan yang ke-12 ini. Ada satu tema yang sangat penting yang diberikan kepada kita mengenai Dia yang kita sembah, kita ikuti, yang berbeda dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Tokohnya saja beda, saudara. Yang diikuti oleh umat-umat beragama yang lain itu beda dengan yang kita ikuti. Jadi kita harus kenal supaya tidak tersesat. Ya, Dia maha besar. Jadi yang kita ikuti itu bukan semacam sesembahan yang sembarang sesembahan, sembarang penguasa, sembarang saudara yang diibadahi, bukan, tetapi maha besar. Dan itu bukan karangan kita, bukan pujian setinggi langit tanpa dasar, bukan, tetapi memang ada data. Dan data itu bukan hanya ada pada kitab suci saja, tetapi juga sampai kepada sejarah. Ya, didasarkan dari Mazmur pasal ke-135 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Sebenarnya utuhnya sampai dengan ayat 21, tetapi kita ambil bagian inti tanpa mengabaikan dari ayat yang ke-6 sampai 21. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di pelataran rumah Allah kita. Ayat yang ketiga, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Ayat 4, sebab Tuhan telah memilih Yakub, baginya Israel menjadi milik kesayangannya. Ayat 5 bersama-sama, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Bukan besar titik, tetapi ada predikat maha. Jadi kalau cuma besar, lu sebesar apa? Kalau cuma Tuhan besar, sebesar apa? Kan menimbulkan pertanyaan. Nah, sebesar apa itu dijawab dengan keterangan maha besar. Berarti bukan sekedar besar. Bukan besar-besar seperti yang lain-lain yang juga besar, tetapi ini maha. Sehingga kemudian tidak ada yang menyamai kalau sudah maha. Sehingga kalau saudara beroleh berkat besar, maka tidak mungkin saudara tega menyebut bahwa berkat yang saudara terima itu berkatku maha besar. Kan lucu ya, saudara ketawa sendiri. Ya, aku kebanyakan makan lalu jadi besar, tidak mungkin badanku maha besar. Kan ya ketawa sendiri di depan kaca, saudara. Dulu belum menikah istri saya bajunya ukuran ada S, ada M, kadang pakai M, kadang pakai S. Tapi letter itu size-nya tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Lalu sesudah menikah kok melar. Iya masih Ki, ya lalu ada LLL, M-nya enggak cukup lalu L. Nyoba jas kemudian ya ada berkat, tuh kok sing biyen apik jadi sesak dan seterusnya. Kemudian banyak L. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, badan besar tidak ada, maha besar, yang maha besar, sangat besar, tidak ada bandingannya, maha besar, itulah yang kita ikuti. Dan kita masuk kepada bulan yang suci ini mengingat akan sesuatu yang bukan sekedar mengingat secara historis di bulan Desember, tetapi juga menjadi salah satu bukti kemahabesaran beliau.
Sehingga gereja-gereja enggak pernah bikin rapat, yuk seluruh dunia kumpul pemimpin-pemimpinnya, kita sepakat ya Desember menjadi bulan kudus, terus tanggal 25 menjadi tanggal kudus, tapi kok bisa sepakat semua? Yang mau menyangkal, yang mau menggeser itu juga kalah. Karena memang skenario itu dipegang oleh satu sutradara atau direktur yang sama, yaitu beliau yang maha besar. Kalau cuma sekedar besar, tidak mungkin seluruh dunia itu takluk. Itu baru kalender loh saudara, belum yang lain-lain yang beliau kerjakan kepada hidup kita, hidup saya. Ya, segala hal yang tidak mungkin, segala hal yang mustahil, tetapi beliau sanggup kerjakan sehingga kemudian kita menjadi tahu beliau sungguh-sungguh maha besar. Nah sekarang kita mau lihat surat ini dari pasal 135, lengkapnya itu ayat 1 sampai dengan 21, itu kalau mau melihat lengkapnya. Ada dalam satu perikop atau satu topik. Ya, alamat tujuan dari Mazmur ini saudara itu terus terang untuk lingkungan dalam. Semula seperti itu. Alamat tujuan dari Mazmur 135 itu untuk lingkungan dalam. Maka bunyinya haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah siapa yang disuruh memuji? Hai hamba-hamba Tuhan. Itu tertulis di ayat yang kedua. Putus. Ya. Jangan pakai isi worship karena laptopnya enggak kuat, pakai PowerPoint biasa. Sebab begitu tanganmu dilepas nganggur, dia mogok mulai dari awal. Ya, sudah saya kasih tahu gitu, jadi mulai dari awal lagi. Kalau pegang isi worship tangannya harus bergerak, terus dia tidak akan mogok. Itu laptop hanya bisa pakai PowerPoint. Wah, metu di YouTube malah yang memberi pengarahan itu. Oke, jadi sampai mana tadi lali. Ya. Alamat tujuan dari Mazmur 135 itu untuk rumah tangga. Jadi kalau haleluya, pujilah nama Tuhan. Loh, haleluya itu apa? Orang luar kan enggak tahu, jadi bukan untuk umum sebenarnya. Bukan untuk umum, tapi untuk lingkungan sendiri. Ya. Sehingga Yudaisme, orang Yahudi yang menyembah Tuhan ngerti apa itu haleluya, apa itu hosana, terpujilah nama Tuhan. Orang Kristen menjadi Israel kedua juga ngerti apa itu haleluya, dipakai menjadi nyanyian, dipakai menjadi penyembahan pribadi, dalam mobil, dalam kamar, di dalam gereja, saudara. Hosana itu apa? Yang ngerti orang dalam. Jadi ini Mazmur 135 adalah Mazmur rumah tangga. Untuk yang kenal Tuhan dan ngerti istilah-istilah itu, saudara. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah. Terus bawahnya, hai hamba-hamba Tuhan. Jadi bukan hai segenap rakyat, segenap penduduk bumi, bukan. Ada firman yang diberitakan dan sasarannya, tujuannya untuk penduduk bumi secara luas, tapi ini bukan. Ya, hai hamba-hamba Tuhan, itu yang saya beri blok biru. Terus ayat 2, lalu bawahnya, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Bahkan sampai kemudian bukan hanya umat Tuhan, tapi juga sampai yang tergerak untuk ikut melayani. Membantu gembala jemaatnya, membantu imam pada masa lalu, ya saudara, ikut terlibat dalam pelayanan. Ada yang jaga pintu, mempersilahkan, ada yang memainkan trompet, nafiri, barang yang sampai sekarang saya ingini belum dapat nafiri atau shofar, yaitu tanduk domba, ada yang melengkung, ada yang lurus. Jadi kalau Jumat Agung atau pas Paskah misalnya, kalau sudah ada David yang saya minta nyebul ya, rot ya, saudara, itu melayani, meniup nafiri, ada yang main ceracap dan sebagainya, ada yang memimpin puji-pujian, ada yang mengajari. Nah, hamba-hamba Tuhan terus yang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Nah, kemudian lingkungan dalam ini di halaman berikut ada doksologi yang diekspos, ada puji-pujian yang ditonjolkan sampai diulang-ulang pada ayat 1 sampai dengan ayat 21 itu. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Diulang lagi ayat 3, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Ayat 19 diulang lagi, hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Diulang lagi
Ada kata halal, ada kata barakah, yaitu pujilah, terpujilah. Diulang begitu ayat 20 sampai ayat 21. Terpujilah Tuhan dari Sion, dia yang diam di Yerusalem, haleluya. Yang tidak kenal, tidak mungkin sampai mengulang-ulang begitu sampai berkobar dalam dada itu berpusar, saudara. Saudara kalau memuji Tuhan ketika dalam persoalan sehingga masalah-masalah saudara taruh. Lalu memuji dia, mengucap syukur sampai air mata keluar di dalam dada seperti apa, ada yang berpusar, betul saudara. Dan itu mengulang-ulang saudara memuji Tuhan meskipun sedang berada dalam persoalan, ada yang sakit, orang yang saudara kasihi, ada kejepit ini, kejepit itu, saudara mentok persoalan-persoalan. Tapi saudara taat kepada firman Tuhan, yaitu mengucap syukur, memuji Tuhan, bukan hanya saat senang tetapi juga saat susah. Maka mengulang-ulang itu jelas untuk lingkungan dalam. Kenal sungguh siapa yang dipuji, kenal sungguh siapa yang dipuja. Pemujaan kepada siapa, alamatnya itu kita tahu siapa beliau, saudara. Nah seperti itu. Ya maka sampai diulang-ulang yang 1 sampai 21 diekspos. Itu ciri dari umat. Sampai kapan? Sampai kapan, saudara? Nilainya, nilai durasi waktunya adalah langgeng. Saudara berumah tangga langgeng apa enggak? Tuh kok mantuk ya, keliru saudara. Berumah tangga itu jangka waktunya adalah fana. Kan ada ketemu, kenalan, menikah, diberkati, ada saatnya berpisah karena salah satu diambil Tuhan, satu diantaranya masih ditinggal. Berumah tangga hanya sementara. Paulus katakan yang beristri bersikaplah seolah-olah tidak punya istri. Istri jangan sampai menjadi seperti berhala, begitu juga suaminya. Khotbah itu sementara atau langgeng? Sementara, ya sama dengan orang berumah tangga. Khotbah akan stop, tidak ada lagi pengajaran begini. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali di surga tidak ada lagi khotbah. Yang kekal apa nilainya? Pujian. Ini jangan sampai tidak ngerti. Yang punya nilai langgeng. Langgeng itu apa tuh? Bahasa Jawa artinya abadi. Forever. In eternal life. Hidup kekal. Itu di sana pekerjaannya tidak ada ibu-ibu ngulek sambal itu tidak ada. Mencuci pakaian tidak ada. Pekerjaannya adalah memuji-muji tanpa capai. Nilainya kekal. Maka kemudian doksologi ini saudara sudah harus dimulai dari bumi. Jangan sampai umat Tuhan dari masa lalu Israel sampai dengan jemaat Tuhan memuji-muji Tuhan kita cuma ya nonton. Yang lain memuji kita sendiri nonton. Waduh, ya kita dipersiapkan untuk sampai kepada kekekalan. Nah balik lagi kepada konteks ya saudara, sampai kepada balik lagi kepada bingkai. Dalam rangka apa ini bicara? Yaitu bahwa ini firman ajakan untuk umat Tuhan, bahkan yang sudah melayani, yang sudah bergaul dengan Tuhan, saudara-saudara ini, kita ngerti haleluya itu apa? Ya, puji dia, puji dia, puji dia, itu alamatnya kepada kita. Ayat yang kelima, 135 ayat yang kelima, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Tadi judulnya sudah diekspos. Bukan sekedar besar tapi maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Nah supaya ukurannya itu jelas maka harus ada pembanding. Ya toh, harus ada pembanding. Kalau lihat bulan itu ukurannya besar atau apa, waktu muncul dibandingkan pohon-pohon kemudian kita bisa melihat ukurannya seberapa. Saudara, Allah itu maha besar. Lah bagaimana kita bisa mengerti kemahabesarannya? Pakai pembanding. Maka polisi yang menemukan sisa-sisa barang akibat dari kasus pembunuhan di TKP, itu kan kemudian menemukan kunci jatuh. Ada yang menemukan barang apa, terus difoto, cepret dilaporkan ke komandan toh. Polisi yang pinter motret barang itu mesti sampingnya ada kartu atau apa, tangannya, untuk pembanding barang ini gede apa kecil. Nah, kalau cuma difoto dikirim komandan, jewer, kamu itu berapa tahun jadi ya keamanan. Masa motret kasih laporan barang ini kecil atau besar. Kadang-kadang pembandingnya itu mata uang kertas, ya
atau apa, supaya ngerti pembandingnya. Allah Maha Besar, maka kemudian dibandingkan apa? Tuhan kita melebihi segala Allah. Berarti ada sesembahan-sesembahan yang lain di agama-agama lain itu saudara ya. Allah kita itu spesial. Karena yang lain-lain itu bukan maksudnya menjelek-jelekan. Berusaha untuk masuk ke dalam hidup kekal, masuk ke surganya itu dengan kekuatan sendiri. Menumpuk prestasi berbuat baik sebagai karcis tiket ke surga. Kalau kita enggak, ke surga itu bukan hasil produk dari prestasi kita berbuat baik. Tetapi suatu pemberian, suatu kasih karunia. Sehingga kalau orang Kristen berbuat baik itu bukan tiketnya ke surga perbuatan baik kita, melainkan sebagai jawaban, sebagai tanda syukur karena sudah diberi jaminan ke surga, diberi jalan. Jalannya adalah Tuhan Yesus. Dan itu adalah Allah yang maha besar. Salah satu kemahabesarannya diungkap dengan cara seperti itu saudara. Bandingkan dengan segala Allah yang lain. Allah yang lain jumlahnya tidak terbatas. Lihat ayat 6 sampai 7, saya tidak membaca seluruhnya, yaitu kita tahu bahwa Dia maha besar, maka kemudian disebutkan mengenai alam. Dia berkuasa mengendalikan alam dari caranya menciptakan saja, ya. Bereshit bara Elohim, Dia menciptakan bara itu artinya membuat dari yang tidak ada bahannya. Tidak ada jadi ada. Bereshit itu pada mulanya. Itu dari pasal 1 ayat 1 kitab Kejadian saja sudah dahsyat. Alam dijadikan oleh Tuhan tanpa bahan. Mencipta tanpa bahan kita tidak bisa lakukan. Itu adalah yang dahsyat atas alam. Nah kalau meloncat sampai kepada bagaimana Dia mengangkat umat namanya orang Ibrani keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang kemudian ditaruh di tempat namanya tanah Goshen, tanah subur di Mesir tapi budak. Allah mengangkat mereka, engkau jadi umatku, aku jadi Tuhanmu. Lalu diikat satu perjanjian lama, saudara. Mereka harus keluar, Tuhanmu sudah bukan lagi majikanmu, lurahmu sudah bukan lagi Farao atau Firaun, Raja Mesir, tapi aku. Tapi engkau harus keluar, lalu Musa disuruh untuk menuntun mereka keluar dari Mesir. Yang punya budak ini kan rugi, ini orang pinter-pinter, jenius, bisa bikin piramid, bisa bikin bangunan yang sampai sekarang tidak bisa ditiru. Lah kok mau keluar dari Mesir, saya kehilangan budak. Firaun marah, dikejar. Di belakang tentara, mengejar, depannya Laut Merah, lah kecepit toh saudara. Kalau terus masuk nyemplung tenggelam, Laut Merah, belakangnya tentara kan kejepit. Tuhan turun tangan apa? Jelek. Dia muncul dalam bentuk teofani. Teofani itu muncul dalam bentuk yang ajaib menyerupai malaikat mencegat tentara Mesir yang mau mengejar, dicegat. Terus ini disuruh terus, tapi lautnya merah. Musa harus taat untuk memukulkan tongkatnya sehingga laut itu terbelah. Itu dibaca oleh banyak bangsa. Mana ada kitab yang menunjukkan Allah-Allah yang lain yang berbuat seperti itu. Sampai orang asing, maaf namanya Rahab, seorang pelacur ya. Jadi dia reputasinya tidak baik. Itu sampai mendengar, wah dahsyat banget. Israel itu bukan apa-apa tapi punya Allah yang maha besar sampai membelah laut sampai orangnya bisa lewat. Sehingga aku minta suaka saja. Sehingga orang yang tinggal di dalam Yeriko ini ingin menjadi orang Israel. Orang Mesir saja ikut, saudara, masuk ke Goshen waktu Paskah, ikut keluaran dari Mesir itu bukan hanya Israel yang murni saja tetapi orang Mesir juga ikut. Nah sekarang Rahab juga ikut penduduk Yeriko lalu menikah dengan seorang bernama Salmon, seperti nama ikan. Saudara, karena apa? Kagum Allahnya Israel yang juga Allah kita, Allah Maha Besar. Atas alam itu Dia kerjakan begitu rupa sehingga yang tidak mungkin, tidak masuk akal Dia kerjakan membelah laut. Dari agama-agama lain sampai iri, kok ada yang seperti itu. Itulah Allah kita, maka jangan malu-malu. Keliru kalau punya Allah lalu merasa malu, merasa minder. Oh, tidak ada bandingannya. Belum yang lain-lain mujizat yang terjadi, saudara. Ketika Dia muncul dalam bentuk Tuhan Yesus, ilmu kimia,
dalil-dalil kimia beliau langgar karena beliau yang menciptakan air semaunya diubah jadi anggur. Lah masuk dalil apa ini rumusnya, saudara? Tong atau drum jumlahnya 6. 6 itu lambang dari manusia ya. 6 itu adalah lambang dari dunia. Dunia tidak ada apa-apanya, harus diisi dengan kuasa. Air yang Tuhan perintahkan masuk, lalu diubah jadi anggur. Ini kekuasaan atas alam. Lalu di Galilea, murid-murid yang ada di atas perahu, kacau takut ada badai, mereka juga seperti kita, ngeri toh saudara ya nanti kalau dihantam badai, padahal Tuhan Yesus ada di situ. Sehingga kemudian dihardik angin puyuh itu supaya berhenti, berhentilah lalu berhenti sehingga murid-murid ini takut. Ini siapa toh ya? Sudah bersama-sama dengan gurunya tapi heran. Ini siapa kok badai sampai nurut sama guruku? Itu namanya Allah Maha besar ketika dia menjelma menjadi manusia menyandang kemanusiaan tetapi tanpa kehilangan kodrat keilahiannya. Jadi dia Tuhan Yesus itu Allah murni 100% tapi beliau juga manusia murni. Ketika beliau menjadi manusia meredakan badai. Ngejos enggak saudara, Tuhan kita ngejos sungguh betul. Dia sungguh-sungguh keren. Maka sangat-sangat aneh kalau orang Kristen malu, diejek. Yesusmu itu begini-begini ya, yang kemudian membuat malu. Bagaimana bisa malu kalau tidak melihat akan perbuatan-perbuatannya. Terus, ku tahu dia maha besar. Maka kemudian disebutkan ayat 8-11, ayat 12, kemahabesarannya dia penakluk bangsa-bangsa sampai yang namanya orang Mesir, yang mestinya jadi tuan, engkau Israel, engkau itu budak, saya tuan. Kok malah ikut budaknya aku melu ya. Kan kualik enggak saudara, terbalik. Malah ngenger saudara, jadi ikut. Kamu mau keluar Allahmu dahsyat, saya ikut, orang Mesirnya ikut. Rahab juga ikut saudara. Penakluk bangsa-bangsa sehingga bangsa-bangsa yang dilewati itu bukan hanya Yeriko sampai masuk ke Kanaan. Mana sejarahnya penduduk asli Kanaan? Mau diungkit-ungkit? Mereka masuk ke sana dipimpin oleh Yosua, penduduk asli orang Yebus, orang Het, orang Amori, orang Kanaan. Itu setengah Arab, setengah Eropa karena berasal dari pulau Kreta. Kalau saudara lihat di TV orang Turki atau Yunani kan saudara bingung, ingki Arab apa Eropa? Ya dua-duanya saudara. Penduduk asli Kanaan seperti itu, bahkan banyak di antara mereka yang tingginya 4 meter, 5 meter ya. Tulang-tulangnya kan ditemukan seperti ada, kita mencatat nama-nama Sibkai, ada Sikai, ada Goliat. Bukan hanya tinggi, ada yang jarinya 6. Ini 6, yang kiri 6, kakinya yang kiri 6 jari, satunya 6 kali 4. Dari 6 itu kalau dadah gayeng ya saudara. Seperti itu. Ada Sibkai, ada Goliat. Dan mereka kemana? Ketika orang Israel masuk diberi tanah Kanaan atas ketentuan Tuhan. Jadi Tuhan itu ceritanya, ini istilah saya, buka base camp, buka markas di bumi. Di mana itu? Pada orang Israel. Dan Tuhan tentukan lokasinya di mana? Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi sampai sekarang ini jangan main-main dengan wilayah Timur Tengah. Yerusalem, Bethlehem, Galilea. Ada orang main-main Galilea dijatuhi drone, bom, rudal, betul, Galilea tahun ini saudara. Orang-orang tidak bertahan, hilang. Dalam sejarah juga bingung mana itu orang Kanaan, istrinya kok orang Israel masuk, mereka kok musnah itu larinya kemana? Apakah mati? Sukar untuk dilacak. Tapi kemudian orang Israel berbuat dosa, Tuhan menghukum mereka dijadikan budak masuk ke tanah Babel. Rajanya Nebukadnezar, bait Allah dihancurkan. Lalu Raja Babel memasukkan orang-orang Arab ke dalam tanah perjanjian. Ada pengemis, gelandangan, orang sakit kusta, ya orang-orang cacat, lalu beranak pinak, lalu merasa itu tanahnya. Israelnya jadi budak di tanah Babel. Itu wilayah Irak, Iran. Tapi Tuhan berbelas kasihan sesudah zaman Daniel, zaman Yeremia, ya kemudian mereka bertobat.
ada penjajah yang kemudian berbelas kasihan namanya Kores. Itu bukan hanya tercatat di dalam Alkitab, tetapi juga dalam sejarah. Maka Tuhan menyebut Kores adalah gembalaku, padahal bukan Israel. Ini saya biayai kayu, saya biayai batu bata, saya pinjami tukang. Masih kurang apa ya? Terus diberi pengawal, ayo pulang sana ke Yerusalem tanahmu karena Tuhan menghendaki begitu. Lah kemudian Bait Allah didirikan kembali. Mereka pulang ke Israel, tapi musuh-musuh kemudian bangsa-bangsa itu iri, ingin menghancurkan. Singkat kata saudara, ya sampai kemudian mereka berbuat dosa lagi dikalahkan Pangeran Salahuddin atau Saladin, orang Arab lagi. Temboknya Yerusalem runtuh, itu sampai dibikin film toh, ya kalah sama orang Arab namanya Pangeran Saladin. Orang Israel keluar, ya. Itu karena berbuat dosa penuh dengan berhala. Tetapi Tuhan berbelas kasihan sesudah jarak tertentu, singkat kata mereka kembali lagi. Dan kemudian singkat kata saudara, tahun 70 dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus. Ya, ada pejuang-pejuang seperti Simon Bar-Koba itu membela kerajaan Israel itu. Tapi hanya berhasil sebentar. Nah, masa kecil saya terjadi perang yang kemudian mengherankan banyak bangsa. Melihat ada perang 6 hari. Masa perang kok 6 hari? Israel menang. Ya. Terus dikeroyok ada Iran, ada Irak, ada Suriah, ada Libanon, ada Mesir. Makin dikeroyok makin wilayahnya meluas karena yang mengeroyok itu diduduki. Padahal ketika berdiri negara itu kembali, ketika diobrak-abrik orang asing saudara tahun 48 lalu diproklamirkan berdiri lagi negara Israel. Tidak bisa dibasmi di tanah perjanjian. Padahal caranya memperjuangkan cuma pakai bedil okrok-okrok. Tentaranya adalah semi militer, cuma dilatih beberapa bulan lalu dijadikan militer saudara. Tetapi berhasil menguasai wilayahnya kembali di tanah Kanaan itu, mengalahkan bangsa-bangsa. Tahun 2023 singkat kata yang lalu terjadi lagi tragedi berdarah tanggal 7 bulan Oktober 2023. Apa yang terjadi? Ada ribuan orang Israel yang diserbu oleh tetangganya, mereka meninggal. Ada 200 lebih yang diculik sampai sekarang tidak kembali. Sehingga ada konser di stadion-stadion Israel, saudara bisa searching di Google, ada ya orkestra yang judulnya Come Home, ayo mulih ya saudara, karena Sandra itu belum kembali. Dan namanya singa tidur diogrok-ogrok hidungnya ya saudara tahu sendiri akibatnya tuh sampai sekarang ini. Padahal mulainya gara-gara kan 7 Oktober tahun lalu. Tapi ngamuk singa itu sampai sekarang. Galilea sudah dibom sehingga kemudian firman Tuhan digenapi atas Gaza. Karena ada nubuat jelas di dalam firman Tuhan yaitu apa? Aku akan melepaskan apiku di Gaza. Sehingga tempat itu akan ditinggalkan orang. Lalu terjadi sungguh tahun 2024. Sehingga orang-orang Kristen dan orang Yahudi melihat firman Tuhan benar. Ya. Bukan Israelnya yang hebat, enggak. Tapi apa? Punya bos yang namanya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu punya pangkalan di bumi namanya orang Israel. Maka kita tidak boleh mencaci maki atau tiru-tiru, ya meniru-niru pejabat tinggi, yaitu mengutuk-ngutuk Israel. Orang itu yang ngutuk akan kena kutuk kata firman Tuhan. Tetapi orang yang mengucapkan berkat, diberkatilah Benyamin Netanyahu, ya diberkatilah Yoav Galan, diberkatilah panglimanya. Diberkatilah Yerusalem, diberkatilah bulan Desember apa? Diberkatilah Efrata. Saudara akan diberkati. Sebab itu pangkalannya Allah Maha Besar. Sesudah Gaza diremuk ndak karuan kemudian sampai kepada Sidon. Nah firman Tuhan digenapi lagi. Nubuat atas Sidon. Sidon diremuk-remuk sekarang itu letaknya ada di Libanon. Saudara ngerti ndak buka berita? Kalau saudara bukanya tiap hari cuma artis-artis ya enggak ngerti apa-apa yang terjadi dengan umat Tuhan itu. Apalanya Ria Ricis gini-gini padahal bukan urusanmu. Saudara, umat Tuhan itu
Itu pangkalannya Allah Maha Besar. Dia penakluk bangsa-bangsa yang memberi Kanaan. Kanaan itu ada wibawanya. Sehingga yang mau meremuk-remuk situ ya sudah kualat. Itu. Nah, sesudah Hamas, Hizbullah, berikutnya apa? Huti Yaman. Ya sudah saudara. Saya tidak perpanjang itu, tapi saudara ngerti sendiri gilirannya, tinggal tunggu gilirannya, ya kan. Terus Allah Maha Besar dengan pembanding pasal 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Jadi jangan dibandingkan dengan yang manggrok di pohon, diberi kembang setaman, dimintai itu berkat. Wah, yang tidak ada apa-apanya saudara ya. Allah Maha Besar melebihi segala ilah, melebihi segala berhala. Bawahnya 1 Tawarin 16 ayat 26 dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Jadi di luar kita itu sesembahannya, firman Tuhan menyebut loh, bukan saya. Sesembahan yang lain itu cuma cuma dewa. Bukan saya, tapi firman Tuhan yang bilang 1 Tawarin 16, 26. Karena Allah kita dan Allahnya orang Yahudi, agama Yudaisme dan Kristen menyembah Allah Maha Besar. Beliaulah yang menjadi Yesus. Ya. Perhatikan kemahabesaran Allah. Pasal 135 ayat 14. Sebab Tuhan akan memberi keadilan. Karena beliau maha adil. Maka memberi keadilan. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, betul? Prihatin ya Indonesia, buruh-buruh bangunan ditangkapi, dia jatuhi hukuman seumur hidup. Katanya membunuh Vina ya, apa tuh? Ya, buruh bangunan ditangkap katanya pembunuh. Petugasnya memamerkan dulu pembunuhnya, bulai keliru. Yang meninggal karena kecelakaan. Itu sudah berapa kali gitu. Ketidakadilan, Allah itu memberi keadilan. Apalagi kita berseru minta keadilan, dia akan beri. Karena kita tidak mampu untuk meraih keadilan dengan kekuatan sendiri. Kemahabesarannya dinyatakan dengan keadilannya kepada umatnya, lah kepada rumah tangga ini. Maka saudara-saudara yang minta keadilan, ada satu bagian isi doa itu kan ada 7. Saudara bisa pilih satu diantaranya, yaitu doa pengaduan. Ada hal yang membuat ini it's not fair, tidak adil. Sehingga saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan memberi keadilan. Kalau sampai ada perlakuan-perlakuan jahat dari roh-roh jahat yang mengutus ya. Tapi kalau memang karena salahnya kita sendiri ya kita yang harus bertobat. Memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Di mana puncak keadilannya? Yaitu bahwa setiap dosa sekecil apapun harus dibayar dengan hukuman. Harus, tidak ada dosa tanpa hukuman. Itu keadilannya. Nah, kemudian Allah melihat, kalau manusia ini dilihat menurut Mazmur, pasal yang ke-16 yaitu bahwa pasal 14, tidak ada satupun yang benar. Nah berarti semua orang harus dijatuhi hukuman karena semua punya dosa. Padahal Allah adil, maka selain adil ada bawahnya sayang. Adil tapi juga sayang. Setiap setiap dosa harus dibayar hukuman. Upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan sayang. Ini kita di depan kita ada panci, di dalamnya ada hosti dan anggur merah. Ini keadilan Tuhan atau sayangnya Tuhan? Jawabnya dua-duanya. Karena apa? Menunjuk kepada apa? Setiap dosanya kita harus ada hukuman. Tetapi karena Tuhan sayang maka kemudian ya sudah aku saja. Maka kemudian beliau turun ke bumi memakai kodrat kemanusiaan. Sebab kalau tetap sebagai Allah kan tidak mungkin dibunuh. Maka harus memakai kodrat manusia yang bisa dibunuh. Itulah Tuhan Yesus adalah wujud dari keadilan dan sayangnya beliau yang kemudian berdarah-darah. Maka kasih itu berwarna merah. Kasih itu luka. Kasih itu nyawa diberikan. Saudara, itulah yang kita mau terima dalam perjamuan Tuhan ini karena keadilannya. Dosa harus dibayar hukuman. Tapi hukuman dia ambil dari kita. Sudah aku saja yang pikul. Mana ada saudara ketemu berhala kayak gitu.
Saudara cari di buku-buku manuskrip, baik itu yang abad keberapa. Ada enggak Tuhan yang kayak gini? Enggak bisa saudara menemukan cuma satu itu Tuhannya orang Kristen. Tuhan Yesus. Beliau adalah pencipta langit dan bumi, dari kekekalan sampai kekekalan, tetapi menyandang kemanusiaan untuk memikul hukuman yang seharusnya buat kita, hukuman dia pikul. Supaya apa? Dari hukuman yang dia pikul diproduklah pengampunan, pembenaran, penyucian. Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani, ya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi dosa itu bukan murahan, Tuhan bukan jenis penguasa yang main tulis memo. Kat sini, malaikat sini, sini malaikat sini. Rek tulis memo. Dosa si A lunas, ini kirim sana. Ya, lunas, diampuni. Malaikat sini yang kedua, ya si dosa si B, urek. Bisa enggak? Kalau cuma berfirman dosa kamu lunas, saya ampuni. Kalau mau bisa. Tapi kenapa repot-repot turun ke bumi, saudara? Ini bulan Desember, bulan yang menggetarkan setiap orang percaya. Kok Tuhan mau repot-repot, kan tinggal tulis memo atau sekedar berfirman. Orang Arab bilang kun wayakun. Bahasa Jawanya sabdo dadi. Beliau tinggal omong berfirman logos ku ampuni. Maka jadilah orang itu diampuni, kesalahannya dibenarkan, dihapus. Mau enggak saudara seperti itu? Tuhan tidak mau seperti itu. Kenapa sampai repot-repot? Itulah yang namanya Allah Maha Besar itu turun tangan. Bukan Tuhan yang main memo. Bukan Tuhan yang asal berfirman. Ketika penciptaan saudara lihat di dalam kitab Kejadian, jadilah terang. Itu firman, jadilah terang. Ya, jadilah cakrawala, maka jadi cakrawala, jadilah tumbuhan. Hanya dengan kun wayakun, sabdo dadi. Binatang jadilah, apa ikan-ikan di laut lalu muncul. Tapi waktu manusia dibuat, jadilah manusia apa begitu? Tidak, bukan lewat ucapan. Tapi turun tangan lalu digambarkan bahasa Jawanya apa saudara, ngemplek-ngemplek lemah. Dimplek-emplek, dibentuk, ditiup pakai tangannya. Berarti ini very special creature. Jadi ciptaan saudara dan saya ini ciptaan yang sangat-sangat very spesial. Dibuat pakai tangannya lalu ditiup pakai rohnya. Alkitab menyebut nishmat hayim. Nishmat itu nasyamah, yaitu nafas. Hayim itu dari kata hay, bahasa Ibrani artinya hidup. Nishmat hayim. Bukan jadilah manusia plek lalu jadi, bukan. Tapi pakai tangannya. Nah ketika jatuh ke dalam dosa, maka berita tentang apa yang Alkitab sudah nyatakan kepada kita, Tuhan bukan berkata, ku ampuni dosa penduduk bumi yang percaya. Bukan, dia turun tangan. Sampai tangannya darah daging yang beliau sandang itu rela untuk dilobangi. Kakinya dilobangi, ini dilobangi. Jangan ikut-ikut dengan apa yang bukan diajarkan di sini, bahwa surga di telapak kakinya mamah. Ya, surga itu jalannya melalui telapak kakinya Tuhan Yesus dan telapak tangannya Tuhan Yesus. Ibu-ibu akan protes, orang percaya, emangnya saya siapa di telapak kaki? Moh ya, enggak bisa saya. Aku sendiri butuh surga kok. Jalan ke surga lewat telapaknya kaki dan tangannya Tuhan Yesus yang dilobangi. Tidak cukup berfirman, itulah Allah Maha Besar. Jadi kita memuji Tuhan itu ada alasannya, ada dasarnya. Bukan sekedar mengucap syukur, bukan sekedar memuji, tetapi ada dasarnya. Engkau dahsyat. Allah yang ngejos, Allah yang keren ya. Cool God, Allah yang sungguh-sungguh hebat. Betul saudara? Ya, itulah yang dia kerjakan. Ancaman pidana untuk orang berdosa yaitu kita semua, tidak mungkin. Itu kita kuat dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan pendeta Korea Selatan itu yang diajak, pendeta perempuan, dia kan lupa saya namanya, rajin berdoa puasa sampai 1 kali diajak untuk melihat neraka. Bukan dihukum dalam neraka loh saudara, cuma disuruh lihat.
jerit-jerit ndak karu-karuan, ndak tahan ya. Karena melihat tokoh ini, karena disiarkan di YouTube ndak saya sebut namanya. Kalau di iCare saya sebut jelas. Maka saudara harus punya iCare ya. Maka yang di sini dibahas di dalam iCare. Jerit-jerit ndak tahan. Sudah Tuhan ndak tahan saya. Padahal bukan dihukum dalam neraka, cuma suruh lihat. Ndak kuat saudara. Ancaman pidana untuk setiap orang berdosa, padahal orang berdosa ya kita. Salah berucap, salah berpikir, salah berbuat, ancamannya adalah hukuman neraka. Baru lihat saja tidak ada yang tahan, tapi sudah beliau pikul. Maka kemudian bisa bikin puisi. Ya, alive in culture itu salah satu culture adalah budaya. Salah satu civilization atau peradaban adalah budaya. Salah satu budaya adalah seni. Salah satu seni adalah puisi. Bikin yang namanya cinta itu merah warnanya, ya. Cinta itu robek. Cinta itu adalah rasa sakit. Itulah yang kita maksud adalah siapa? Beliau Allah Maha Besar yang telah menjadi Yesus, saudara. Ya. Kemahabesaran itu telah dia nyatakan dengan inkarnasi muncul sebagai orang berdarah daging. Bukan didelegasikan. Kamu malaikat sini, kat sini. Kamu aja yang disalib, enak aja, enggak begitu. Ya. Juga bukan main memo, bukan utusan kamu aja yang disalib malaikat. Enggak, tapi bukan didelegasikan, turut tangan sendiri. Dulu saya pernah 14 tahun jadi guru SMA, apal ada murid itu yang tanya, Pak kalau Tuhan turun ke bumi surganya kosong, malaikatnya pentalitan nakal-nakal. Karena enggak ada rajanya baru pergi ke bumi, ya enggak gitu ya saudara. Karena Allah Maha hadir di bumi tetapi juga hadir di surga, hadir dimanapun dalam saat yang sama, dalam menit yang sama. Beliau tidak mendelegasikan tetapi turun tangan sendiri. Firman itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Nah jemaat AFJ jangan mengganti istilah itu dengan Tuhan berubah jadi orang. Loh keliru, kalau Tuhan berubah jadi orang berarti sesudah berubah jadi orang dia bukan lagi Tuhan toh berubah jadi orang, keliru. Bukan Tuhan berubah jadi orang. Firman itu menjadi manusia, Allah itu menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Maka dia bisa menghidupkan orang mati, mengubah air jadi anggur, meredakan badai. Lazarus yang sudah meninggal, baunya busuk 4 hari, dia panggil, keluar Lazarus, keluar. Itu berarti dia masih Allah. Tetapi juga manusia, jadi bukan berubah jadi orang. Memakai kodrat orang, memakai kodrat manusia, tetapi juga beliau masih adalah Allah. Saudara, ini Allah Maha Besar dan dia menjadi daging karena anak-anak ini adalah anak-anak yang berdarah daging yang penuh dengan dosa. Maka dia juga menjadi serupa dengan kita karena mewakili orang berdarah daging. Mewakili apa? Untuk memikul hukuman yang seharusnya kita pikul. Terus berikut. Kemahabesaran Allah itu saudara di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 adalah surat duka cita. Ia telah ada dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, dunia yang bikin beliau. Tetapi dunia tidak mengenalnya, ciptaannya sendiri tidak kenal akan penciptanya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, siapa itu? Israel, di tanah mana? Tanah perjanjian. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, namanya ironis. Sedih enggak? Sedih enggak ibu-ibu? Ya, punya anak buah, punya people didatangi, punya rakyat didatangi, mereka bukan hanya enggak kenal, tapi juga mereka menolak. Begitu besarnya Allah dilambangkan kuning itu, bawahnya cuma bejana kecil, enggak bisa muat, saudara. Nah itulah kemudian ada cerita di bulan Desember dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-6. Prihatin ya, ketika mereka di situ tibalah waktunya Maria bersalin, ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka. Tidak ada tempat bagi Yesus.
Nah, sudah sak-sake mawon wontene kandang wedhus, nggih pun niku mawon saontene kan gitu loh Saudara. Padahal bau serintil Saudara, kotoran. Tidak ada tempat, itu cerita tentang dunia ini terlalu sempit, terlalu kecil untuk Allah yang maha besar. Maka doa kita di awal bulan Desember, Tuhan perlebar kapasitas jiwaku. Supaya Engkau yang maha besar itu aku juga bisa menerima, menampung. Sebab kalau aku terlalu kecil, maka seperti desa Efrata, tidak ada tempat buat Engkau. Go away, I'm sorry. Ya, Saudara, kita tidak mau jadi penduduk seperti itu. Tidak ada tempat, hatinya sempit. Ini baik, tapi jangan lupa sambungannya. Masalahku besar, Tuhanku maha besar. Halaman berikut, tinggalan. Ini bagus enggak? Bagus. Tetapi masih ada sambungannya. Orang biasanya kepotong di situ. Dona tadi, yang tadi. Masalahku besar, Tuhanku maha besar. Saya jadi ingat waktu lulus SMA itu tahun 80, naik bis Solo Semarang 500 rupiah. Bukan 500 ribu naik bis dari Solo ke Semarang, harganya 500 rupiah. Deg-degan Saudara. Oh bukan ke Semarang tapi ke Salatiga. 500. Bawa ijazah SMA, saya mau masuk Satya Wacana. Orang tua sudah meninggal. Dulu yang ninggali uang meninggali ini, tapi kan habis dipakai untuk biaya waktu SMA. Cuma bawa yang terbatas. Hati diliputi dak-dikduk cemas. Sampai sana kemudian singkat kata ikut tes, masuk. Habis tes acaranya adalah dipanggil satu persatu wawancara. Karena mau masuk harus ada uang gedung, sumbangan. Lah yang mau wawancarai Profesor John Titali, waktu itu belum profesor beliau. Panggil satu-satu, begitu giliran deg-deg hati ini rasanya Saudara. Dan enggak punya apa-apa mau masuk. Begitu sampai terus dijelaskan, ini gini ya, bukan hanya tes, tapi kalau mau kuliah juga ada namanya sumbangan untuk universitas. Kamu mau nyumbang berapa? Hati saya sudah dipenuhi kecemasan. Ya gayanya aja tuh keluarkan Tabanas. Dulu ada tabungan namanya Tabanas. Isinya piro toh ya. Pura-pura baca itu gayanya saja pretending. 95.000 Pak. Berapa? 95 langsung dicatat. 95 nih bawa ke kantor Bara itu kantor administrasi untuk bayar kuliah, bayar apa-apa. 95.000 Saudara. Sampai luar kan ditanya-tanya, saling tanya, itu kenalan-kenalan yang pada mau masuk juga, kamu berapa ratus ribu paling sedikit 1 juta dan seterusnya. Begitu saya ditanya, saya senyum-senyum 95.000 masih ya. Ngapusi, saya tunjukkan, wah gila tenan ya. Ini jangan-jangan keliru nulis angkanya, enggak, bawahnya angka kan ada huruf itu 95.000. Jadi 100.000 aja enggak ada. Uang gedung loh Saudara mau kuliah. Masuk akal enggak itu, tapi toh terjadi. Karena apa? Waktu naik bis deg-degan tadi saya ditegur Tuhan, baru ingat, oh iya tadi mau turun sampai ke Salatiga tadi, hatimu kok dipenuhi oleh kecemasan. Enggak ada tempat buat aku ya. Saya ditegur gitu Saudara. Dalam hati dia bicara, hati ini kecil, makin takut makin kecil, penuh kebak sesak dengan takut. Tidak punya orang tua, bocah lolo bahasa Jawanya, yatim piatu ya Saudara. Uang tidak punya. Kenapa tidak ada tempat buat aku? Lalu baru ingat, oh iya Engkau maha besar, baik-baik saya keluarkan kecemasan saya, ada tempat buat Engkau, silahkan. Terjadi yang tidak masuk akal. Beberapa tahun berikutnya Pak John Titale yang mewawancara saya jadi profesor dan beliau menjadi rektor di Satya Wacana. Saya masih ingat sejarah bagaimana Allahku besar, masalahku besar, Tuhanku maha besar. Yuk katakan, masalahku besar, Tuhanku maha besar. Nah, persoalannya kita mau beri tempat atau enggak. Halaman terakhir, lihat. Kalau
Tuhan, yang nanti, yang ya itu. Kalau Tuhanku besar, jiwaku juga harus diperlebar. Tuhanku besar, jiwaku diperlebar. 1, 2, 3. Tuhanku besar, jiwaku diperlebar. Maka bawahnya yang terakhir adalah, nah itu, perbesar kapasitas tampung. Beri tempat buat kemaha besarannya. Sebab kalau tidak saudara, kita jadi pengkhianat. Kita tinggalkan Tuhan, kita tidak lagi percaya. Ya, tadi sampai sini masih ingat lalu pinjam HP istri. Saya tak lihat tahun, apa mas? Tahunnya siapa? Tahun 170, tahun bersejarah. Kenapa 170 bersejarah? Itu tahun meninggalnya Bapak Gereja Polikarpus. Pemimpin gereja di Smyrna, murid dari Rasul Yohanes. Dijemput dari ruang doa. Yang jemput sungkan tentara, maaf Bapak, saya jemput. Dibawa kemana? Ke tempat hukuman mati. Ya. Kami sungkan, sudah lakukan saja karena kamu harus melakukan perintah. Bapak Polikarpus dijemput dari ruang doa, dibawa ke tempat penghukuman mati. Lalu Kaisar Romawi berkata, seberapa susah sih Bapak menyangkali tinggalkan Tuhan Yesus lalu bakar dupa untuk Kaisar. Kaisar adalah Tuhan. Seberapa sukar, kan mudah. Lalu jawab Bapak Polikarpus apa pada tahun 170? 85 tahun aku ikut dia menebusku. Dia tidak pernah menyakiti aku, bahkan memberikan nyawanya. Bagaimana aku bisa mengkhianati dia? Sehingga kemudian terpaksa beliau dijatuhi hukuman mati. Bapak Polikarpus, uskup di Smyrna. Beliau murid dari Rasul Yakobus. Tapi sebelum meninggal sudah bisa memuridkan Irenaeus. Kenapa ada orang yang berani seperti itu? Karena kapasitas hatinya dibuka. Sehingga ada tempat buat dia yang maha besar. Mari tutup mata. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak kuduskan apa yang sudah kami dengar, disimpan dalam lubuk hati kami, bahkan di ruangan maha kudus di dalam roh kami. Sehingga si jahat tidak akan bisa merokok dan mencuri firman yang tidak lain adalah pribadimu sendiri. Engkau meteraikan itu dan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Sebagaimana engkau sudah perintahkan kepada murid-muridmu. Kudus, kudus, kudus darahmu. Kudus, kudus tubuhmu yang sudah dikorbankan. Karena engkau tidak membiarkan kami dihukum.
Tetapi hukuman itu harus jalan dan Engkau yang memikul oleh karena sayang-Mu kepada kami. Kudus, kudus, kudus. Dikorbankan tubuh yang kudus, tubuh yang suci, yang sudah Engkau sandang 2000 tahun yang lampau untuk menggantikan kami, supaya kami jangan dihukum di dalam neraka. Engkau sudah tempati tempat yang begitu menakutkan itu untuk memikul segala kutuk laknat yang seharusnya ditimpakan kepada kami. Kami mengangkat roti ini dengan segala hormat. 2000 tahun yang lampau Engkau sudah korbankan tubuh-Mu, dan sekarang ini Tuhan, apa yang hendak masuk ke dalam mulut dan perut kami Tuhan, bersamaan dengan di dalam alam roh tubuh-Mu yang kudus juga bersatu dengan tubuh kami. Mari makan sama-sama saudara dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan roti itu menyatu dengan tubuh kita, karena beliau pernah berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia akan beroleh hidup yang kekal. Kita angkat minuman berwarna merah ini yang mengingatkan kita kepada darah yang suci, darah Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sudah korbankan dirimu, dan darah-Mu sudah dicurahkan, dan Engkau berkata kepada murid-murid-Mu, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dari sekian banyak orang kami ada di antaranya. Percaya kepada darah perjanjian-Mu. Mari minum sama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus.
sembah Dia. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Syukur, mari bisikan syukur. Syukur. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya penebus. Ya penebus yang maha besar. Hosana, 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 terpujilah, terpujilah namamu, namamu. Hosiana, haleluya, haleluya. Oh syukur yang maha besar, kebesaranmu ajaib, kebesaranmu penuh kasih. Oh glory, glory kemuliaanmu. Kiralapataya masakata baralapataya pataya basakaralapata barala. Horalapaya basikaralapata baralawaya masikaralabaralabaralabaralabaralabarala. Kudus, 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 kudus. Oralabarala masikaralapata baralo. Siralabaya basikaralabarala. Haleluya. Besar, maha besar, maha dahsyat, maha mulia. Besar kasih-Mu, besar kemuliaan-Mu, besar rancangan-Mu bagi kami. Bagi yang punya persoalan, punya masalah, dan engkau menganggap bahwa itu terlampau sukar. Tetapi pada hari ini engkau sudah mendengar firman bahwa Yesus itulah yang menjadi jawaban dari semua persoalanmu. Masalahku besar, engkau lebih besar Tuhan. Kami perlebar kapasitas jiwa kami supaya ada tempat bagi engkau, bagi hadirat-Mu. Engkau lawat setiap saudara kami yang berkumpul dalam ruangan ini Tuhan. Ketika mereka sudah siap sedia, menyediakan hati yang lapang, Engkau masuk, Engkau beri tempat, Engkau masuk, Engkau bertahta. Lawat, 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 lawat. Terima, terima kehadirannya, terima kehadirannya. Jangan tutup hati saudara. Terima, terima. Ini Tuhan, ini bait-Mu. Ini bait-Mu, Engkau yang berhak atas bait ini. Nah firman-Mu bukan untuk orang luar, tetapi untuk rumah tangga kerajaan Allah. Hamba-hamba Tuhan, umat kerajaan-Mu. Ini hati kami Tuhan, bejana buat Engkau, bertahtalah. Masuk, 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 masuk. Masuk Tuhan, masuk, bertahta, bertahta. Terima kasih, terima kasih. Kami hendak mempersembahkan persembahan kami sebagai tanda syukur kepada Engkau. Kuduskan apa yang hendak kami kumpulkan, disucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus.
Warta Gereja EFCF sepekan, ibadah raya setiap hari Minggu jam 10 pagi bertempat di tempat ini. Lalu Sunday School jam 10 pagi juga berada di tempat ini. Bisa ajak saudara, rekan untuk bergabung bersama-sama dengan kita di sini dalam ibadah raya. Untuk hari Kamis ada iCare bertempat di rumah Ibu Herawati di Jalan Hayam Wuruk. Bagi saudara yang belum bergabung, mari kita bersama-sama bergabung dalam iCare untuk bisa kita bersama-sama menguatkan iman dalam kasih persaudaraan. Hari Sabtu pagi ada doa pagi jam 6 pagi, lalu sore ada youth jam 5 sore. Demikian Warta Sepekan Gereja EFCF Purwodadi. Mari bangkit berdiri. Bapa, inilah jemaatmu seluruhnya. Masuki bulan Desember yang suci, maka kesucianmu dan kekudusanmu juga melanda dan menghinggapi kami semua jemaatmu yang kau kasih. Ini berilah sukacita, berilah kekuatan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Dicurahkanlah anugerah sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kekuatan, kemenangan, jalan keluar di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan memberkati. Kasih salam kiri kanan. Jangan pulang dulu, ada ramah tamah, sekedar minum